Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah alternatif fuel. Pada pertemuan kedua ini, kita akan bahas tentang overview to LPG, electricity, dan hidrogen untuk bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar konvensional, gasolin, dan diesel. Capaian pembelajaran yang akan kita tuju di pertemuan kali ini adalah bagaimana mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan dan mengidentifikasi karakteristik penggunaan dan pertimbangan dari LPG, listrik, dan hidrogen sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan. Jadi, yang pertama kita mulai dari LPG. Kita tahu bahwa LPG itu merupakan produk sampingan atau byproduct dari pemrosesan gas alam dan penyulingan minyak mentah atau proses refinery. Jadi, LPG bukan bahan bakar terbarukan. Mereka juga akan habis ketika penyulingan minyak ini tidak memproduksi atau pemrosesan gas alam tidak memproduksi LPG sebagai produk samping. Nah, umumnya LPG ini dibuat dari campuran antara propan dan butan sebagai komponen utamanya dengan komposisi yang beragam tergantung dari cuaca dan kebijakan suatu negara. Bisa saja sebuah LPG itu isinya adalah full propan, hampir 100% itu propan atau campuran dari propan dan butan. LPG dengan lebih banyak propan akan diaplikasikan pada negara-negara yang mengalami musim dingin. Sedangkan di tropical country itu bisa separuh-separuh antara propan dan butan karena dia tidak terpengaruh pada cuaca yang sangat ekstrim. Ingat bahwa eh, temperatur penguapan dari propan itu kan di minus 40-an derajat, sedangkan butan ya sekitar minus setengah derajat. Nah, ini menarik untuk bahan bakar otomotif karena oktannya lebih tinggi, dilaporkan antara 104 sampai dengan 112, tergantung dari komposisinya dan kualitasnya. Ini memungkinkan untuk diterapkan pada mesin-mesin kompresinya tinggi. Jadi, kalau kita menggunakan LPG untuk bahan bakar pengganti gasolin, pengganti bensin, kita bisa melakukan modifikasi pada ruang bakar sampai mendapatkan kompresi yang lebih tinggi. Tidak masalah, itu bagus dan dianjurkan karena memang angka oktannya tinggi sehingga akan menghasilkan efisiensi termal yang lebih tinggi. Nah, kelebihan lagi bahwa LPG itu menghasilkan efek gas rumah kaca itu 60% lebih rendah daripada bensin, yang artinya ini lebih bersih. Ya, sayangnya bahwa energi konten persatuan massa LPG itu meskipun seimbang dengan bensin sekitar 46 megajoule per kilogram, namun energi konten persatuan volumenya itu lebih rendah, sekitar 33 sampai 41% dari bensin. Artinya untuk mengangkut kapasitas energi yang sama dengan bensin, tangki LPG membutuhkan ruang yang lebih besar. Berapa? Ya sekitar 33 sampai 41%. Nah, sampai sekarang bahwa LPG itu digunakan pada kendaraan beban ringan dan menengah, mobil-mobil kecil seperti ini ya, menggunakan LPG, kemudian truk dan bus beban berat. Di Amerika, LPG digunakan untuk bahan bakar truk besar atau untuk bis-bis besar seperti ini. Nah, selain untuk kendaraan jalan ya, seperti mobil, truk, bis, LPG juga merupakan bahan bakar yang sangat populer untuk kendaraan konstruksi, forklift, dan mesin-mesin pertanian. Sudah banyak ini diimplementasikan. Yang ketiga, bahwa sebagian besar kendaraan yang beroperasi dengan LPG itu merupakan hasil modifikasi dengan menambahkan seperangkat alat disebut dengan converter kit dan sebagian lagi merupakan produk original equipment manufacturer yang dari produksinya memang dia sudah dilengkapi dengan infrastruktur untuk bisa dihidupkan dengan LPG dan dengan bensin secara bergantian. Nah, mobil-mobil Ford misalnya diproduksi sudah langsung bisa untuk LPG, bisa untuk bensin. Hyundai termasuk.
Lalu kita akan mendiskusikan tentang pertimbangan untuk LPG ini ya sebelum digunakan secara masif untuk kendaraan. Mari kita diskusikan. Pertama, tidak semua kendaraan dapat dikonversi ke LPG, harus memenuhi syarat keamanan. Banyak ditulis pengecekannya. Nanti kita diskusikan di pertemuan ke depan yang khusus membahas tentang LPG, produksi, distribusi, dan implementasi. Yang kedua, meskipun harga LPG itu dapat dibuat lebih rendah dari bensin, ada biaya tambahan untuk mengkonversinya, yaitu pengadaan converter kit. Bisa saja sih sebenarnya ini diperoleh dengan cara hibah dari pemerintah atau hibah dari CSR untuk mengurangi dari biaya konversinya. Yang ketiga, perlu diingat ketersediaan infrastruktur refueling site-nya atau stasiun pengisian bahan bakar LPG-nya. Tidak semua daerah, tidak semua kota menyediakan infrastruktur pengisian LPG di SPBU. Oleh karenanya, sangat disarankan bahwa kendaraan LPG itu bisa berjalan dengan bi-fuel. Bisa LPG, bisa bensin, tinggal pencet saklar saja. Namanya adalah uh, switch ya, switch untuk selecting fuelnya atau uh, fuel selectornya itu bisa ditambahkan di dashboard. Lalu ada pertimbangan teknoekonomi untuk investasi awal dan biaya operasi. Jadi 4 pertimbangan utama ini harus menjadi dasar ketika sebuah kawasan, sebuah apa namanya komunitas ingin mengaplikasikan LPG sebagai bahan bakar alternatif untuk mengganti bensin. Bisa saja pemerintah daerah memutuskan bahwa angkutan-angkutan kota di daerah tersebut itu langsung menggunakan LPG. Setelah itu bisa selama satu mobil yang akan dikonversi memenuhi syarat keamanan untuk konversi. Yang kedua, mempertimbangkan bagaimana pengadaan konverter kitnya. Lalu pemerintah juga menyediakan infrastruktur untuk pengisiannya dan bagaimana semua biaya itu dihitung sehingga konsumen tidak dirugikan. Alasannya apa? Alasannya adalah untuk tujuan lingkungan yang lebih bersih. Ini langkah-langkah strategis bisa diambil oleh pemerintah daerah atau pemerintah suatu negara untuk mengimplementasi LPG dengan tujuan lingkungan yang lebih bersih. Sehingga ada biaya awal yang dikeluarkan tidak masalah karena ada efek yang lebih besar yang akan dituju. Yang berikutnya kita akan diskusi tentang listrik untuk kendaraan. Jadi kendaraan listrik, electric vehicle atau electric bus vehicle, konsepnya sih mengisi ulang baterai di kendaraan. Di fungsinya ada baterai yang itu sebagai power source-nya untuk menggerakkan motor. Nah, sumber listrik dan ini untuk pengisian ulang baterai itu dapat berasal dari stop kontak ya, plug-in atau diisi dari mesin mesin yang terpasang di dalam mobil ya, atau dari pengereman regeneratif. Tiga konsep ini bagaimana listrik untuk kendaraan listrik dalam baterai itu bisa diisi ulang. Pertama, dari sumber eksternal, yang kedua diisi oleh mesin bensin atau mesin diesel yang terpasang pada mesin mobil itu, kemudian sebagian lagi untuk mengisi baterai, dan yang paling populer adalah pada saat melakukan pengereman, energi pengeremannya dialihkan untuk mengisi baterai. Nah, sumber listrik untuk outlet listrik ini untuk pengisian daya dari eksternal itu juga bisa dari sumber batu bara misalnya atau nuklir, gas alam, tenaga air, angin atau energi terbarukan lainnya. Yang terpenting adalah ada semacam grid teknologi yang itu mengintegrasikan sumber-sumber listrik dari mana saja, dari sumber listrik yang dari pembangkit, kemudian dari rumah-rumah, dari pembangkit kecil, lalu bisa disalurkan ke dalam sebuah jaringan tersentral yang itu bisa digunakan untuk pengisian mobil listrik. Di mana saja, kan bisa juga nanti disediakan seperti ini ya, dispenser listrik yang bisa digunakan untuk mengisi ulang mobil-mobil berbasis listrik. Nah, penggunaannya ada dua kategori utama, yaitu electric vehicle atau plug-in, baterai diisi dari sumber eksternal, dan
hybrid electric vehicle atau kendaraan listrik hibrida diisi sendiri oleh mekanisme transfer energi dalam mobil. Ya, keduanya menggunakan penyimpanan baterai. Intinya sih baterai sih ya. Lalu digunakan untuk kendaraan lingkungan, ya, sepeda, kendaraan tugas ringan, truk dan bus tugas menengah dan tugas berat. Sekarang truk-truk besar, bus-bus besar juga sudah diuji coba dengan sumber dari listrik. Nah, kendaraan lingkungan ini dikenal sebagai neighborhood vehicle ya. Lalu sepeda listrik yang dimaksud di sini adalah sepeda listrik, selis sepeda listrik, kendaraan tugas ringan, mobil-mobil yang bisa kita lihat sehari-hari, mobil-mobil penumpang dan truk. Lalu hybrid electric vehicle ini menggunakan motor listrik atau kombinasi dari internal combustion engine dan motor listrik untuk menggerakkan roda. Ya, kombinasinya bisa secara paralel, bisa secara seri. Kita bahas secara tersendiri nanti pada sesi listrik untuk kendaraan dari karakteristik, kemudian sampai dengan bagaimana perhitungan dayanya. Hybrid electric vehicle ini menggunakan baterai untuk menyimpan listrik yang dihasilkan oleh pengereman regeneratif dan generator on-board. Jadi menggunakan sistem hibrida itu lebih memungkinkan karena pada saat baterainya itu berkurang atau tidak cukup untuk menggerakkan mesin mobilnya bisa digantikan oleh internal combustion engine, bisa digantikan dengan mesin-mesin torak yang terpasang pada kendaraan itu sendiri. Jadi bisa menggunakan hybrid seperti ini yang baterai, inverter, kemudian motor listrik. Sedangkan di sini engine, kemudian kopling, transmisi, maka dua-duanya akan menggerakkan roda, bisa secara bergantian atau secara bersama-sama, tinggal pengaturannya saja. Lalu sebagai pertimbangan, memang sih ya, untuk kendaraan listrik ini hemat bahan bakarnya itu bisa sampai 100%. Kalau memang benar-benar dia tidak menggunakan bahan bakar berbasis minyak yang ada untuk menggerakkan mesin ya. Untuk full electric vehicle, baterai electric vehicle ya 100% nggak menggunakan bahan bakar. Tapi untuk saat ini pengembalian investasi dari biaya awal itu masih tinggi. Jadi pengembalian investasinya lama. Karena apa? Biayanya tinggi untuk mobil listrik. Tapi ada kemungkinan untuk mendapatkan keringanan pajak dari pemerintah jika konsumen itu membeli hybrid electric vehicle dan keringanan-keringanan lain selama operasional. Misalnya eh, siapa saja yang menggunakan mobil listrik maka masuk tol gratis. Itu kan bisa saja sebagai bentuk kompensasi bagian dari perhatian pemerintah terhadap lingkungan hidup yang lebih bersih, kemudian mengurangi kebisingan di jalan raya. Yang ketiga, hidrogen. Ya, apa itu hidrogen? Ternyata tidak terjadi secara signifikan di bumi secara bebas, harus diupayakan. Tidak ada kemudian kita bisa mengambil hidrogen itu dalam wujud aslinya, tetapi itu harus diupayakan dibuat dari komposisi kimia seperti air, batu bara kering, dan semua hidrokarbon. Itu bisa dibuat hidrogen. Hidrogen murni tidak mengandung karbon sehingga ketika dibakar membentuk air tanpa emisi CO2 maupun CO. Sangat bersih karena dia tidak mengandung karbon untuk bisa mengubah jadi energi, malah kemudian ditambahkan oksigen dan membentuk air. 1 kilogram hidrogen itu mengandung energi yang kira-kira setara dengan 1 galon bensin. Wow, gede banget ya. Dan dapat disimpan sebagai hidrogen terkompresi pada 5.000 sampai dengan 10.000 BSI. Atau bisa dicairkan, tetapi harus didinginkan sampai. Lalu penggunaan hidrogen untuk kendaraan itu sebagai bahan bakar yang sedang dikembangkan untuk fuel cell. Hidrogen itu merupakan emerging fuel dengan minus 423 derajat Fahrenheit. Lalu digunakan dalam mesin pembakaran internal yang dimodifikasi juga bisa. Fuel cell itu menggunakan reaksi elektrokimia langsung untuk menghasilkan listrik di kendaraan untuk menggerakkan motor listrik yang terpasang pada kendaraan. Jadi yang lebih banyak lagi adalah hidrogennya itu digunakan untuk menghasilkan listrik melalui reaksi elektrokimia, kemudian listriknya digunakan untuk memutar motor listrik dan mendorong roda-roda kendaraan.
Nah, fuel cell dengan hidrogen sedang dikembangkan di negara-negara maju. Di mobil-mobil menggunakan konsep fuel cell yang bahan bakarnya hidrogen ini memang sedang dikembangkan di negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika. Pertimbangannya sebelum hidrogen ini digunakan secara masif untuk kendaraan adalah sekarang sih ya, bahwa belum tersedia kendaraan dengan bahan bakar hidrogen itu secara komersial. Jadi ATPM-ATPM itu belum memproduksi untuk dikomersialkan, tetapi masih dalam bentuk prototyping atau sudah proven, tetapi itu otorisasi oleh pemerintah. Misalnya ini base dengan hidrogen, ya ini dioperasikan oleh otoritas tertentu. Ini belum dijual secara bebas. Ini juga masih dalam rangka uji coba. Tapi kita yakin bahwa dalam waktu beberapa tahun ke depan kendaraan hidrogen ini akan tersedia secara komersial sebagai bentuk perhatian warga bumi terhadap lingkungan. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan overview terhadap LPG, listrik, dan hidrogen sebagai bahan bakar alternatif. Kita lanjut ke materi alternatif fuel lainnya di minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.